Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Kami ingin mempresentasikan tentang manajemen strategik dan keunggulan kompetitif. Kami beranggotakan Vicky Firmansyah, Hilda Lestari, Intan Rahayu, Muhammad Rifai, Naufal Rizky Rahman, Ghafara An-Nafi, Hisham Azari, dan Hazel Pasha. Manajemen strategis dan keunggulan kompetitif. Poin penting yang akan dibahas: pengertian visi, misi, dan tujuan, pengertian keunggulan kompetitif dan cara mengukurnya, arti penting keunggulan kompetitif dalam meningkatkan daya saing organisasi. Pengertian visi. Menurut Wibisono, visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Menurut Dictionary of Language of Culture, visi ialah kemampuan memandang, kemampuan memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang, ide yang ada dalam angan-angan tentang sesuatu. Menurut Ari Ahmad Arman, visi yakni menyatakan yang mendefinisikan suatu yang ingin dicapai individu atau sebuah organisasi di masa depan. Berdasarkan definisi visi di atas, dapat disimpulkan bahwa visi merupakan suatu pernyataan komprehensif tentang segala sesuatu yang diharapkan suatu organisasi pada masa yang akan datang dan dibuat sebagai pedoman atau arah tujuan jangka panjang organisasi. Kegunaan visi. Organisasi atau perusahaan membutuhkan visi yang dapat digunakan sebagai penyatuan tujuan, arah, dan sasaran perusahaan, dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya, pembentukan dan pembangunan budaya perusahaan atau corporate culture. Kriteria visi. Menurut Wibisono, visi yang baik memiliki kriteria sebagai berikut: menyatakan cita-cita atau keinginan perusahaan di masa depan, singkat, jelas, fokus, dan merupakan standard of excellence, realistis dan sesuai dengan kompetensi organisasi, atraktif dan mampu menginspirasikan komitmen serta antusiasme, mudah diingat dan dimengerti seluruh karyawan, dan dapat ditelusuri tingkat kepercayaannya. Pengertian misi. Menurut Wibisono, misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk maupun jasa. Menurut Edwin E. Locke, misi yaitu tindakan strategis untuk meraih visi organisasi. Menurut Webster's New International Dictionary, misi merupakan pernyataan khusus yang dibuat oleh seorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu visi yang telah ditentukan. Berdasarkan beberapa definisi misi di atas, dapat disimpulkan bahwa misi merupakan suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Karakteristik misi. Menurut David dan Fred, terdapat 9 karakteristik, yaitu 1. Customer. Secara eksplisit, misi harus menyebutkan siapa yang menjadi pelanggan bagi produk perusahaan.
2. Produk or service. Dalam hal ini, secara spesifik, perusahaan harus menyebutkan produk atau jasa apa saja yang dihasilkan oleh perusahaan. 3. Markets. Pernyataan ini menjelaskan di pasar mana produk perusahaan akan bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh pesaing. 4. Teknologi. Pernyataan misi menyebutkan arah pengembangan teknologi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 5. Concern for survival, growth, and profitability. Dalam hal ini, pernyataan misi menunjukkan secara komitmen perusahaan terhadap kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan, dan kemampuan untuk menghasilkan laba atau profitabilitas. Filosofi. Misi akan menjelaskan kepercayaan, nilai, aspirasi, dan prioritas etis dari perusahaan. 7. Self-concept. Misi akan menjelaskan apa yang menjadi kompetensi unggulan dari perusahaan dibandingkan pesaingnya. 8. Concern for public image. Misi akan menunjukkan apakah perusahaan memiliki respons terhadap masalah-masalah sosial, kemasyarakatan, maupun terhadap masalah lingkungan. 9. Concern for employees. Dalam hal ini, pernyataan misi akan menunjukkan apakah karyawan merupakan aset yang berharga perusahaan. Tujuan misi. Menurut Wibisono, tujuan dari misi adalah mengkomunikasikan kepada stakeholder di dalam maupun di luar organisasi tentang alasan pendirian perusahaan dan ke arah mana perusahaan akan menuju. Pengertian tujuan. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga atau perusahaan. Dalam merumuskan tujuan, harus bersikap SMART, yaitu spesifik, measurable, action-oriented, realistis, dan timely, atau spesifik bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu. Perbedaan visi dan misi. 1. Visi adalah gambaran besar, tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan, instansi, pribadi, atau organisasi di masa depan. Sedangkan misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. 2. Visi berupa cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan, sedangkan misi berupa cita-cita jangka pendek dan berorientasi masa kini. 3. Visi biasanya bersifat permanen. Ketika suatu organisasi, lembaga atau instansi membuat visi, maka pantang bagi mereka untuk merubah visi tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kredibilitas dan konsistensi. Sedangkan misi biasanya diubah ketika misi-misi tersebut dianggap gagal mewujudkan suatu visi. 4. Visi biasanya terdiri dari suatu deret kalimat atau poin yang jelas, padat, dan mewakili segalanya. Sedangkan misi biasanya terdiri dari beberapa kalimat penjabaran atau berbagai macam poin yang lebih banyak dari visi. 5. Visi berupa pernyataan umum, sedangkan misi pernyataan yang bersifat khusus atau detail. Pengertian keunggulan kompetitif. Menurut para ahli, menurut Lee, Nathan, dan Rao, keunggulan bersaing didefinisikan sebagai kemampuan dari sebuah organisasi untuk membuat posisi pertahanan terhadap pesaing. Ini terdiri dari kemampuan yang memungkinkan organisasi untuk membedakan dirinya dari para pesaingnya dan merupakan hasil dari keputusan manajemen kritis. Menurut Porter, keunggulan bersaing adalah keuntungan lebih daripada pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai konsumen yang lebih besar, baik harga yang lebih rendah, atau dengan memberikan keuntungan lebih besar dan layanan yang membenarkan harga yang lebih tinggi. Jadi, keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Jenis-jenis strategi dalam keunggulan kompetitif. 1.
Strategi kepemimpinan harga. Strategi kepemimpinan harga biasanya merasuk ke seluruh perusahaan, seperti dibuktikan dengan efisiensi yang tinggi, overhead yang rendah, fasilitas karyawan yang terbatas, tidak menoleransi pemborosan, penyaringan yang ketat atas permintaan anggaran, rentang pengendalian yang lebar, kompensasi yang dihubungkan dengan penurunan biaya. Beberapa resiko dari menjalankan kepemimpinan harga adalah bahwa pesaing dapat meniru strategi ini. 2. Strategi diferensiasi. Strategi ini mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Diferensiasi tidak memberikan jaminan terhadap keunggulan kompetitif, terutama jika produk-produk standar yang beredar telah relatif memenuhi kebutuhan konsumen, atau jika kompetitor atau pesaing dapat melakukan peniruan dengan cepat. 3. Strategi fokus. Strategi fokus ini berarti bagaimana menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan sekelompok kecil konsumen. Strategi ini dilakukan untuk menghindari persaingan langsung dengan beberapa pesaing yang ada dengan memilih segmen pasar tertentu. Dengan demikian, arena persaingan perusahaan dapat dikecilkan dan benar-benar mampu untuk memberikan yang terbaik dalam pasar tersebut. Indikator acuan dalam mengukur keunggulan kompetitif: quality, harga, delivery, dependability, product innovation, time to market. 1. Quality atau keunikan produk. Maksudnya adalah sebuah produk dapat dikatakan mampu bersaing di pasaran jika perusahaan mampu menawarkan produk dengan memberikan nilai atau manfaat lebih kepada customer. Jadi, kualitas produk merupakan suatu usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, di mana suatu produk tersebut memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 2. Harga. Bahwa harga adalah suatu pengorbanan ekonomi yang dilakukan pelanggan untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan barang maupun jasa. 3. Delivery dependability. Waktu pengiriman dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Saat perusahaan tersebut mampu untuk mengurangi waktu pengiriman pesanan konsumen atau mengurangi waktu penyediaan jasa kepada konsumen. 4. Product innovation. Jadi perusahaan diharapkan untuk membentuk pemikiran-pemikiran baru dalam menghadapi pesaing maupun pelanggan dengan berbagai macam permintaan yang ada. Strategi inovasi produk atau pengembangan produk baru yang efektif seringkali menjadi penentu keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Dan yang kelima, time to market. Time to market adalah sejauh mana sebuah organisasi mampu memperkenalkan atau meluncurkan produk baru yang lebih cepat daripada pesaing-pesaing lainnya. Alat ukur yang digunakan dalam keunggulan kompetitif yaitu balance scorecard dan triple bottom line. Balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu 1. Perspektif keuangan, 2. Perspektif pelanggan atau konsumen, 3. Perspektif proses bisnis internal, 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Triple bottom line. Triple bottom line adalah konsep pengukuran kinerja suatu usaha dengan memperhatikan ukuran kinerja ekonomis berupa perolehan profit, ukuran kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan ini, pemilik perusahaan diharap mampu meningkatkan keuntungan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mampu mensejahterakan masyarakat sekitar. Arti penting keunggulan kompetitif dalam meningkatkan daya saing organisasi. Pada dasarnya, konsep manajemen strategis yaitu untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Dengan kata lain, perusahaan mampu menciptakan keunggulan kompetitif di pasar yang tidak hanya unik dan bernilai, tetapi juga sulit untuk ditiru para pesaing. Dalam hal ini, strategi dipahami bukan hanya sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan, melainkan mencakup pula penentuan berbagai tujuan itu sendiri. Oleh sebab itu,
Memiliki dan menjaga keunggulan kompetitif sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dari suatu organisasi. Menurut Porter, strategi memungkinkan organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dari 3 dasar. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan harga atau cost leadership, yaitu memproduksi barang standar pada biaya per unit yang sangat rendah untuk konsumen yang sensitif terhadap harga. Yang kedua, diferensiasi adalah strategi yang bertujuan memproduksi barang dan jasa yang dianggap oleh industri dan ditunjukkan kepada pelanggan yang tidak sensitif terhadap harga. Dan yang ketiga, fokus, yang berarti memproduksi barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan sekelompok kecil pelanggan. Sekian presentasi kami dari kelompok 6. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.